Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anatomi 11 ingin mempresentasikan tentang materi ekstremitas superior. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama Febiada Dewa Saputra, yang kedua saya yaitu Galang Brahma Putra Prakoso, yang ketiga David Gali Febrianto, yang keempat Sabrina Bilkis Nabila, yang kelima Muhammad Naufal Bintang, dan yang keenam yaitu Muhammad Iqbal Mahardika. Oke, langsung saja slide kedua akan dibacakan oleh David. Silakan Mas David. Ya, terima kasih Mas Brahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot-otot ekstremitas superior. Yang pertama, kelompok otot pada gelang bahu. Kedua, kelompok otot regioblasi atau lengan atas. Ketiga, kelompok otot regio antebralis atau lengan bawah. Yang keempat, kelompok manus atau tangan. Selanjutnya, Mas. Kelompok pada gelang bahu, contohnya ialah yang pertama ventral, yang pertama otot pectoralis major adalah otot tebal berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Yang kedua, otot pectoralaris minor adalah otot tipis berbentuk segitiga atau triangular berada di posterior dari otot pectoralis major. Yang ketiga, otot subclavius. Yang keempat, otot subscapularis dan lateral. Yang pertama, deltoideus, kedua supraspinatus, ketiga yang dorsa. Yang pertama otot teres minor, ketiga otot teres major. Selanjutnya, otot pectoralis major fungsinya adalah aduksi dan endorotasi. Humerus menarik skapula ke ventral dan caudal. Otot pectoralis minor fungsinya fleksi skapula dengan menariknya ke caudal dan ventral dinding torak. Otot subscapularis adalah segitiga besar otot yang mengisi fossa subscapularis dan mengisikan ke dalam tuberculum lebih rendah dari humerus dan bagian depan kapsul dari bahu sendi. Berfungsi sebagai endorotasi dan aduksi lengan atas. Otot deltoideus adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Dinamakan deltoideus sebab berbentuk mirip seperti alfabet delta atau segitiga. Berfungsi anterior adalah fleksi dan endorotasi, tengah aduksi, posterior ekstensi dan eksorotasi. Gambar bahu. Yang pertama, aonomion of scapula. Dua,
coracoacorium, ligamen. Yang ketiga coracoid proses, superior transverse scapular ligament and scapular notor. Yang ketiga selanjutnya subscapularis muscle. Yang keempat, yang selanjutnya suprachiasmus tendon, long tendon of blessed Barui muscle. Otot supracinaturus, aeromion of scapula, supracionatus tendon, teres minor, otot teres minor, otot infraspinarus, dan spinner of scapula. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas David. Slide selanjutnya yaitu slide 7 sampai slide 9 akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu kelompok otot regiobrachii atau lengan atas. Posisi anterior berperan dalam gerakan fleksi. Yang pertama yaitu M bicep brachii, yang kedua M brachialis, dan yang ketiga M corabolaris. Yang pertama M bicep brachii atau lebih dikenal secara umum dengan otot bicep. Walaupun ada beberapa otot lain yang mengandung kata bicep, adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas. Yang kedua ialah otot brachialis. Brachialis anticus adalah sebuah otot di lengan atas yang menggerakkan siku. Otot tersebut lebih dalam ketimbang bicep brachii dan meliputi bagian lapisan dikenal dengan sebagai capital fossa. Dan yang ketiga ialah M corabrachialis. M corabrachialis ialah otot terkecil dari tiga otot yang melekati proceus coraceus pada scapula. Dua otot lainnya adalah otot proctalis minor dan otot bicep brachii. Otot corabrachialis terletak pada segi atas medial dengan lengan atas. Selanjutnya, otot brachii posterior berperan dalam gerakan ekstensi siku. Yang pertama M triceps brachii caput longum, dan yang kedua M triceps brachii caput medial, dan yang ketiga M triceps brachii caput lateral, dan terakhir adalah M anconeus. Lalu di sini adalah otot brachium. Ya, satu bagian anterior, yaitu otot bicep brachii yang berorigo scapula dan insertionya ialah radius proximal dan fungsinya ialah fleksi, supinasi, anterbrachium, fleksi lengan bahu. Yang kedua ialah M brachialis, berorigo humerus, berintersio ulna, dan fungsinya yaitu flexor quad antebrachium. Yang ketiga M brachiodalis, yang berorigo humerus distal, berinsertio radius distal, dan berfungsi flexor antebrachium pada posisi bagian refleksi. Yang kedua ialah bagian posterior. Ada dua, yang pertama ialah M triceps brachii, berorigo scapula humerus posterior, berinsertio proc olecnaon ulna, berfungsi ekstensi antebrachium. Dan yang kedua ialah M ancopticus, berorigo humerus distal, berinsertio proc olecnaon ulna, berfungsi ekstensi antebrachium, abduksi antebrachium yang terpronasi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Noval Bintang, yaitu slide 10 sampai slide 12.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok otot regio antebrachii atau lengan bawah posisi anterior. Yang pertama, kelompok superficial. Otot pronator teres adalah otot yang berada di lengan bawah. Sesuai dengan namanya, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan gerakan pronasi lengan bawah. Yang kedua, muscle palmaris longus adalah otot yang terlihat sebagai tendon kecil yang terletak antara flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Yang selanjutnya adalah muscle flexor radialis. Secara anatomi, flexor carpi radialis adalah otot lengan bawah manusia yang berfungsi untuk melenturkan dan menculik tangan. Yang selanjutnya adalah muscle flexor digitorium superficialis. Adalah otot terbesar dari kompartemen anterior lengan bawah. Yang terakhir adalah muscle flexor carpi ulnaris. Adalah otot yang menyusun lengan bawah pada bagian depan. Selanjutnya masuk kepada kelompok deep. Yang pertama ada muscle flexor digitorium profundus, adalah otot fusiform yang terletak jauh di dalam kompartemen anterior lengan bawah. Yang kedua ada muscle flexor pollicis longus, adalah otot lengan bawah yang terletak di sisi dekat tulang pengumpil dan terletak pada bidang yang sama dengan otot flexor digitorium profundus. Yang terakhir muscle pronator quadratus adalah sebuah otot yang terletak di sisi distal lengan bawah. Lanjut. Otot antebrachii. Yang pertama ada muscle brachii oradialis. Adalah otot lengan bawah yang melenturkan lengan bawah pada siku. Ia juga mampu melakukan pronasi dan supinasi tergantung pada posisi lengan bawah. Yang kedua, otot extensor carpi radialis longus adalah satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan. Yang ketiga, otot extensor carpi radialis brevis adalah otot extensor dan abduktor pada sendi pergelangan tangan manusia. Selanjutnya, otot antebrachii posterior. Yang pertama, superficial. Otot extensor digitorium, juga dikenal sebagai extensor digitorium communis, adalah otot lengan bawah posterior yang ada pada manusia dan hewan lainnya. Ini memperpanjang 4 digit medial tangan. Extensor digitorium dipersarafi oleh saraf interosseus posterior yang merupakan cabang dari saraf radial. Yang kedua ada muscle extensor digiti minimi, adalah otot yang terletak di lengan bawah, terletak di sisi medial otot extensor digitorum communis. Yang ketiga, muscle extensor carpi ulnaris adalah otot yang terletak di lengan bawah yang berfungsi pada pergerakan pergelangan tangan. Selanjutnya kelompok deep. Yang pertama ada muscle supinator. Dalam anatomi manusia, supinator adalah otot lebar di kompartemen posterior lengan bawah, melengkung di sekitar sepertiga atas jari-jari. Yang kedua ada muscle extensor pollicis longus. Adalah otot rangka yang terletak di bagian punggung lengan bawah. Yang ketiga ada muscle extensor indicis, adalah otot rangka yang sempit dan memanjang di lapisan dalam lengan bawah punggung, ditempatkan di medial dan sejajar dengan extensor pollicis longus. Yang terakhir adalah muscle abductor pollicis longus atau APL, adalah salah satu otot ekstrinsik di tangan. Fungsi utamanya adalah untuk menculik ibu jari di pergelangan tangan. Tendonnya membentuk batas anterior dari anatomis box. Terima kasih. Saya balikan. Oke, terima kasih kepada Mas Bintang. Yaitu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal, slide 13 dan slide 14. Kepada M. Iqbal, dipersilakan. Ya, saya Muhammad Balmardika akan menjelaskan bagian otot anterobachium bagian anterior.
Pertama, otot M. palmaris longus berorigo humerus distal berinsertio ligamen karpal retinaculum flexorum yang berfungsi fleksi karpal menegangkan aponeurasis palmar. Yang kedua, otot M. pronator teres berorigo humerus distal ulna proximal berinsertio bagian tengah radius berfungsi pronasi antebrasium fleksi lemah antebrasium. Yang ketiga, M. flexor carpi radialis berorigo humerus distal berinsertio metakarpal yang berfungsi fleksi karpal membentuk abduksi lengan. Yang keempat, M. flexor carpi ulnari yang berorigo humerus distal olecranon ulna yang berinsertio ospicitone harnatun metakarpal yang berfungsi fleksi dan abduksi tangan. Yang kelima, M. flexor digitorum subverticalis yang berorigo humerus distal ulna radius anterior yang berinsertio palang medial digiti yang berfungsi fleksi jari, fleksi karpal, fleksi kuat terhadap tahanan. Yang ketujuh, otot M. extensor carpi ulnaris yang berorigo humerus distal berinsertio metakarpal berfungsi ekstensi dan abduksi tangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan otot-otot permukaan posterior antebrachiae. Yang pertama, otot M. extensor carpi radialis longus yang berorigo humerus distal berinsertio metakarpal sisi radial yang berfungsi ekstensi dan abduksi tangan. Yang kedua, otot M. extensor carpi radialis brevis yang berorigo humerus distal berinsertio metakarpal sisi radial berfungsi idem. Yang ketiga, otot M. extensor digitorum yang berorigo humerus distal berinsertio palang berfungsi idem. Yang keempat, M. extensor idicis yang berorigo distal ulna MBR interosea yang berinsertio aporikurosis extensor digiti yang berfungsi ekstensi jari, memberi kebebasan jari telunjuk untuk bergerak seperti menunjuk sesuatu. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, suara saya terdengar nggak? Dengar, Mas. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan. Itu adalah otot lengan bawah. Itu lapisannya adalah lapisan dalam. Mungkin itu diambil dari tampilan belakang. Next room. Baik, yang kedua itu adalah otot lengan bawah itu dari lapisan superficial. Itu berada di tampilan bagian belakang. Next, Bram. Oke, yang ketiga itu adalah otot lengan bawah itu lapisannya superficial. Itu diambil dari tampilan depan. Oke. Terima kasih.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina Bilkis, yaitu slide 18, 19, sampai 20. Kepada Sabrina Bilkis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang individual muscle of forum. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lateral epicondyle, 2. Extensor of ears, 3. Extensor of thumb, 4. Oleoranon, 5. Medial epicondyle, 6. Common extensor tendon, 7. Extensor of digits. Selanjutnya. Kemudian ada intenoceous membran, radius, ulna, extensor digitorum, dan extensor digiti minimi atau out away, dan extensor indicis muscle. Selanjutnya. Selanjutnya lagi bulan. Slide 20. Oke. Selanjutnya ada individual muscle of forum, yaitu bagian rotators of radius supination, terbagi menjadi medial epicondyle, pronator teres muscle, pronator quadratus muscle, suprinator muscle, dan lateral epicondyle. Next. Kemudian ada ligamen of Wirtz, yaitu bagian carpal tunnel dan palmar view, terbagi menjadi 1. Radius, 2. Ulna, 3. Ulnar artery dan nerve, 4. Flexor carpi ulnaris tendor, 5. Pisiform bone, 6. metacarpal bones, 7. palmar carpal ligamen. Next. Oke, slide selanjutnya akan dibaca kembali oleh Saudara Febiada Dewa Saputra. Kepada Febiada, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kelompok otot tangan. Pertama, tenar. Tenar adalah gundukan yang terbentuk dari dasar ibu jari pada telapak tangan oleh kelompok intrinsik dari otot-otot ibu jari. Kata tenar berasal dari bahasa Yunani, tenar, yaitu yang artinya telapak tangan. Yang kedua ada hipotenar. Hipotenar adalah kelompok 3 otot telapak yang mengontrol gerakan jari kelingking. Otot 3 otot itu adalah penculik digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, dan lawan digiti minimi. Yang ketiga ada aduktor. Aduktor adalah beberapa otot yang menarik bagian tubuh mendekati garis tengah tubuh atau mendekati sumbu anggota tubuh. Yang paling penting adalah 3 buah otot aduktor paha, yaitu aduktor longus, aduktor brevis, aduktor magnus. Ketiga otot ini berpangkal di tulang pelvis dan isium, bagian dari tulang panggul, dan menempel di tulang paha atau femur. Tugas utama mereka adalah aduksi paha. Di samping untuk saling mendekatkan kedua paha, mereka juga digunakan untuk memutar paha ke arah dalam. Otot lain yang diberi nama sesuai dengan fungsi ini antara lain aduktor pollicis atau aduktor ibu jari tengah dan aduktor hallucis atau aduktor ibu jari kaki. Keempat, otot-otot pendek tangan. Artinya adalah yang bekerja di tangan merupakan bagian dari sistem otot. Otot di sini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu otot ekstrinsik. Otot ini terletak di kompartemen depan dan belakang lengan bawah. Fungsi otot ini berguna untuk membantu meluruskan atau melenturkan pergelangan tangan. Yang kedua ada otot intrinsik. Otot ini terletak di bagian telapak tangan, berfungsi untuk memberikan kekuatan ketika jari jemari Anda melakukan gerakan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan untuk berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan mengkoordinasi mata dan tangan. Misalnya,
saat menggenggam, mencubit, mengepal, mencengkram, dan gerakan-gerakan lainnya yang dilakukan oleh tangan. Next. Oke, ini adalah contoh otot. Pertama, contoh otot tenar, yang yaitu adductor pollicis brevis. 2, flexor pollicis brevis. Contoh otot hypertenar. Pertama, adductor digiti minimi. Yang kedua, flexor digiti minimi brevis. Yang ketiga, openus digiti minimi. Contoh otot pendek tangan. 1, lumbricales. Kedua, interosei. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terakhir akan dibacakan oleh Sabrina Bilkis kembali. Dipersilakan. Baik, ini merupakan face and hand bagian hyperpalmar dissection, yaitu contoh dari otot tangan bagian pergelangan tangan bawah dan bagian telapak tangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata ataupun salah materi atau kekurangannya dan lain-lain. Kami dari kelompok 11 anatomi yaitu materi ekstremitas superior mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.